Sebelum mulai, pastikan teman-teman tonton dulu video ini sampai beres ya. Jangan sampai salah paham dan sudah berkomentar padahal belum tonton sampai selesai. Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavors. Uchiha Sasuke memang karakter di Naruto dan Boruto yang masih sangat diperhitungkan. Keturunan asli Uchiha yang masih tersisa pasca tragedi pembantaian klan ini menjadi satu-satunya shinobi yang bisa menyaingi kekuatan dahsyat milik Naruto. Dengan mata Sharingan dan Rinnegan yang dimilikinya, Sasuke memiliki banyak sekali kemampuan. Apalagi, mata Rinnegan-nya bisa memberikan kemampuan yang mirip dengan Pain. Pertanyaannya, mengapa Sasuke jarang sekali menggunakan 7 kemampuan Pain dalam pertarungan? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out. Kita semua tahu jika Pain atau Nagato adalah shinobi pertama yang memperkenalkan kemampuan mata Rinnegan di serial Naruto. Nagato selaku Pain yang asli mendapatkan mata Rinnegan bukan dari mata aslinya, tapi ternyata adalah hasil transplantasi mata Uchiha Madara yang dititipkan kepadanya. Nagato yang memiliki darah klan Uzumaki memang sangat cocok untuk dititipkan kekuatan mata Rinnegan. Karena seperti kita tahu, anggota klan Uzumaki sangat istimewa, terutama karena penerimaan dan cadangan cakranya jauh di atas manusia biasa. Cadangan cakra seorang Uzumaki minimal 2 kali lipat manusia biasa. Selain itu, daya tahan tubuh dan daya hidup mereka juga sangat tinggi, sehingga mereka juga bisa menjadi Jinchuriki yang bisa mengendalikan amukan biju dalam dirinya. Dengan darah Uzumaki yang dimilikinya, Nagato bisa memaksimalkan kemampuan mata Rinnegan dengan baik. Dia bahkan bisa membagi kemampuan mata itu ke dalam 6 tubuh. Kesemuanya dapat memaksimalkan satu kemampuan Rinnegan dan membuat Nagato seolah tidak terkalahkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan Sasuke? Kita semua tahu jika mata Rinnegan Sasuke adalah mata asli miliknya sendiri yang memiliki kemampuan tambahan selain dari 7 kemampuan yang dimiliki Pain, yaitu kemampuan membuka portal dimensi ruang dan waktu, dan melakukan switch atau pertukaran dengan benda yang ada di jangkauan matanya, atau kita sebut dengan kemampuan Amenote Jikara. Mata Rinnegan Sasuke juga bisa melihat Bunshin Madara yang ada di dimensi lain. Kembali ke pertanyaan pertama, mengapa Sasuke sangat jarang menggunakan 7 kemampuan Rinnegan seperti Pain? Jawabannya adalah karena gaya bertarung Sasuke yang tidak cocok dengan kemampuan Pain itu. Selain itu juga, cadangan cakra milik Sasuke tidak sebesar klan Uzumaki. Sekarang kita akan bahas satu persatu kemampuan Pain dan kecocokannya dengan Sasuke. Yang pertama adalah Ningendo atau Human Pet. Kemampuan ini bisa membuat Sasuke bisa membaca pikiran manusia dan bisa mengambil jiwa seseorang. Kemampuan ini bukannya tidak bisa dilakukan Sasuke, tapi jelas tidak akan cocok karena Sasuke sudah tobat. Sasuke sudah berjanji akan menjadi seseorang yang lebih baik dan menghindari sebisa mungkin tidak membunuh manusia. Ketika dia memerlukan untuk menginterogasi, Sasuke lebih mengandalkan kemampuan mata Sharingan-nya karena jelas lebih aman dan tidak menimbulkan efek kematian kepada orang yang diinterogasi olehnya. Kemampuan yang kedua adalah Jigokudo atau Naraka Pet. Kemampuan ini membuat Sasuke bisa memunculkan Meifu no O atau Raja Neraka yang digunakan untuk menginterogasi. Jika yang diinterogasi berbohong, maka jiwanya akan keluar dari mulutnya sendiri dalam bentuk lidah dan diserap oleh Raja Neraka. Sama seperti kemampuan yang pertama, kemampuan ini juga sangat tidak cocok dengan Sasuke yang saat ini sudah tobat dan berusaha sebisa mungkin tidak membunuh. Sasuke pastinya lebih memilih menggunakan Sharingan daripada kemampuan ini. Yang ketiga adalah Chikushodo atau Animal Pet. Sasuke mampu memanggil beberapa hewan Kuchiyose raksasa yang tidak memiliki pikiran namun sangat kuat. Kemampuan ini sebenarnya memerlukan syarat, yaitu hewan Kuchiyose yang dipanggil pada dasarnya dikendalikan oleh tongkat hitam, dan tongkat itu hanya bisa diperoleh jika Sasuke menghubungkan dirinya dengan kekuatan Gedomazo yang merupakan inti tubuh Kaguya Otsutsuki. Pasti Sasuke tidak akan mau karena itu sama saja dia melepaskan Kaguya. Lagi pula, Sasuke sudah punya kompensasi berupa hewan Kuchiyose
yaitu elang dan ular Aoda dari Gua Ryuchi, di mana kekuatan keduanya tidak bisa dianggap remeh. Kemampuan yang ketiga adalah Shurado atau Asura Pet. Kemampuan ini memanipulasi bagian tubuh, sehingga Sasuke bisa menumbuhkan tangannya dengan ini. Teknik ini sebenarnya bisa memudahkan Sasuke untuk menyembuhkan kembali tangannya. Tapi seperti yang sudah kami sampaikan, Sasuke tidak berminat karena dia ingin menebus kesalahannya dengan membiarkan tangan kirinya tetap buntung. Dia mengakui dengan cara ini dia akan selalu teringat kejahatan yang pernah dia lakukan di masa lalu, sehingga memastikan dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Kemampuan kelima adalah Gedo atau Outer Pet. Kemampuan ini cukup bahaya namun kuat. Sama seperti Nagato, Sasuke bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang. Dia bisa menggerakkan mayat dengan tongkat hitam yang dialiri cakra, maupun menghidupkan orang yang mati dengan teknik Rinne Tensei. Namun, nyawa sendiri jadi tumbalnya seperti Nagato. Kembali lagi, Sasuke tidak terhubung dengan Gedomazo, sehingga membuatnya tidak bisa memproduksi tongkat hitam sendiri. Lagi pula Sasuke sepertinya tidak tertarik untuk membagi kekuatannya ke dalam 7 tubuh, apalagi mengorbankan nyawanya untuk menghidupkan orang lain. Mungkin dia akan tertarik jika dia harus menghidupkan kembali Naruto. Gakido atau Pretapet adalah kemampuan Sasuke untuk menyerap ninjutsu lawan yang ditembakkan pada dirinya. Serangan yang diserap itu akan dijadikan tambahan cakra untuk Sasuke. Untuk kemampuan ini pernah Sasuke gunakan ketika bertarung dengan Naruto setelah keduanya berhasil menyegel Kaguya. Sasuke menyerap Rasengan Naruto sehingga dirinya memiliki tambahan cakra. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang mirip dengan Kaguya, Madara, dan Momoshiki. Sasuke juga menggunakan teknik ini untuk menyerap kekuatan para biju yang dikurung dalam Chibaku Tensei ke dalam Susanoo-nya, di mana Susanoo-nya berperan seperti layaknya Gedomazo. Akibatnya, kekuatan Susanoo-nya meningkat sangat drastis. Dan kemampuan ketujuh dari Pain adalah Tendo atau Deva Pet. Teknik ini juga merupakan teknik yang masih digunakan oleh Sasuke, setidaknya sampai pertarungan dengan Momoshiki. Deva Pet ini membuat Sasuke bisa menciptakan Chibaku Tensei. Hebatnya, Chibaku Tensei Sasuke tidak memerlukan bulatan hitam yang bersifat seperti black hole, seperti yang dilakukan oleh Pain dan Madara. Sasuke hanya perlu memfokuskan matanya kepada target, maka dia bisa membuat target itu seolah menarik tanah dan batuan di sekitarnya, lalu menjadi bulatan dengan teknik Chibaku Tensei. Teknik ini digunakan pertama kali ketika Sasuke menahan para biju, setelah Kaguya disegel, dan yang kedua ketika Sasuke menahan Momoshiki. Selain itu, kemampuan Deva Pet ini bisa membuat Sasuke menarik dan melemparkan objek, seperti ketika dia menarik Naruto untuk ditusuk dengan api hitam miliknya. Jadi, bisa diambil kesimpulan, Sasuke hanya menggunakan 2 dari 7 kemampuan Pain, yaitu Pretapet dan Deva Pet saja. Tapi, 2 kemampuan ini pun tidak bisa Sasuke gunakan sering-sering, karena keterbatasan cakra, dan juga Sasuke juga harus bisa memfokuskan kepada kemampuannya yang lain. Sasuke memang seorang Uchiha yang memiliki cakra besar, tapi jumlah cakranya tidak sebesar seorang Uzumaki. Mungkin untuk kemampuan Pretapet bisa Sasuke gunakan, tapi kemampuan itu tidak akan berlaku jika lawan Sasuke adalah seorang Otsutsuki. Dan faktanya, saat ini lawan Sasuke seringnya adalah seorang Otsutsuki, yang mana sebagian teknik itu tidak akan cocok untuk digunakan. Itulah bahasan tentang kemampuan Pain dalam diri Sasuke, dan mengapa Sasuke jarang menggunakannya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.